Redmi Note 12 Pro 4G, satu buah device kontroversial yang dikeluarin sama Xiaomi Indonesia. Dan menurut gue ya, ini dia alasan Xiaomi Indonesia memilih mengeluarkan Redmi Note 12 Pro 4G. Yuk kita obrolin. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nobu, dan emang gue biasa nih nongol di seputaran internet, itu ngobrolin tentang teknologi dan juga lifestyle tech. Kalau tertarik dengan hal-hal seperti itu, bolehlah klik subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. FYI, ini bukan video review, Xiaomi tidak membayar gue, dan juga tentunya gue tidak megang device-nya. Gue cuma megang Redmi Note 12 Pro itu beberapa jam pas lagi acara hands-on yang dibikin sama Xiaomi Indonesia. Buat yang mungkin belum tahu kenapa sih kok Redmi Note 12 Pro dibilang kontroversif, jawabannya simple ya. Ada dua alasan yang utama. Yang pertama itu adalah dia datang hadir out of the box dengan menggunakan Android 11 di tahun 2023. Dan yang kedua, dia hadir dengan spesifikasi yang bisa dibilang 90% itu mirip dengan Redmi Note 10 Pro yang keluar di tahun 2021. Jadi beberapa orang mungkin merasa ini adalah sangat underwhelming device, tapi yuk kita coba obrolin menurut seorang Taufik Nobu kenapa Xiaomi masih mengeluarkan device yang satu ini. Sebelum gue bilang alasannya kenapa, mungkin gue harus layout fakta-fakta dulu kali ya yang gue temukan. Yang pertama adalah Redmi Note 10 Pro itu adalah satu buah device yang ternyata laku banget ya. Kalau kita ngeliat nih tanggal 1 Juni 2023 di websitenya mi.co.id, device ini terjual itu sebanyak 1000 lebih device. Kalau kita ngelihat ke versi Redmi Note 11 Pro-nya, dia di mi.co.id bertanggal 1 Juni ternyata hanya terjual sekitar 100-an device. Jadi ini hanya 10% dari pencapaian Redmi Note 10 Pro. Benar, ini yang varian Redmi Note 11 Pro 4G, bukan yang 5G. Berbeda ya, harus dicatat. Fakta kedua, pas gue lagi iseng-iseng browsing, memang gue menemukan kenyataan kalau ternyata si Android 11 di tahun 2023 ini adalah Android yang paling banyak digunakan setidaknya sampai di bulan Juni ini. Hanya dua itu fakta yang pengen gue kemukakan. Sekarang yuk kita coba analisa-analisa sotoy kenapa Xiaomi Indonesia memilih mengeluarkan device Redmi Note 12 Pro. Yang pertama, untuk mengembalikan kejayaan Redmi Note series 4G. Karena di Redmi Note 10 Pro itu memang penjualannya bisa dibilang oke banget. Gue bikin review videonya, sedikit nyentil, banyak banget yang marahin gue. Semua orang merasa device ini paling bagus dan paling worth it untuk dibeli di tahun itu. Tapi sampai di tahun depannya, memang ternyata perkembangannya tidak seoke yang diperkirakan lah. Memang si Redmi Note 11 Pro 5G-nya oke, tapi ternyata Redmi Note 11 Pro-nya yang 4G tidak sesignifikan itu. That's why ya mungkin lagi-lagi tadi gue bilang gitu ya, Xiaomi sengaja nih pengen mengembalikan masa kejayaannya dengan menggunakan spesifikasi yang bisa dibilang cukup akrab plus kemampuan ngecharge yang lebih cepat yaitu 67 watt. Apakah cukup? Ternyata masih banyak yang mencela. Mencelanya mungkin bukan masalah spesifikasi ya, karena gue cukup yakin banyak orang nanti yang bilang, selama bukan MIUI 13 nggak apa-apa, masih bisa custom ROM, masih bisa begini begitu dan semua segala macam. Oke, tapi banyak yang mencela memang hadirnya dia langsung dengan Android 11. Gini, hadirnya Android 11 ini berarti si Redmi Note 12 itu akan menyentuh OS update maksimalnya di Android 13. Dan untuk security update-nya berlaku 3 tahun dari ya tahun ini. Kenapa Xiaomi Indonesia tidak memilih mengeluarkan atau menunggu sampai yang versi Android 12-nya keluar? Sekarang gini, kalau nih lo dijanjiin 2 kali update OS dan 3 tahun security update, terus Xiaomi Indonesia memilih untuk menunda keluarnya Redmi Note 12 Pro sampai keluar yang versi Android 12, siapa nih yang mau ngedevelop Android 14 di Redmi Note 12 Pro? Ada nggak nih resminya kira-kira? Rumit ya. Ini semua alasan menurut gue ya, dan lagi-lagi bukan gue membela, tapi ini alasan yang mungkin semoga membuka ini aja, membuka wawasan aja, sambil kita nanti diskusi-diskusi di kolom komentar, boleh ya. Yang alasan terakhir menurut gue ya, kenapa Xiaomi memilih untuk mengeluarkan Redmi Note 12, ini adalah satu alasan yang sangat simpel. Pernah dengar ada yang namanya decoy product atau decoy effect? Nah, inilah fungsinya Redmi Note 12 Pro 4G. Nyata banget. Sebagai contoh gini, minuman nih. Ada minuman dengan ukuran kecil harganya 500. Ada harga minuman besar dengan harga Rp2.000. Biasanya, kalau hanya dua pilihan ini, orang memilih membeli yang murah
karena ngerasa minum dikit aja pun juga sudah cukup. Tapi begitu dihadirkan opsi ketiga atau minuman dengan ukuran sedang yang harganya 1.500, nah inilah saat dimana kondisi mulai berubah. Karena emang faktanya adalah orang-orang lebih senang memilih membeli minuman medium dibandingkan yang small. Yang small 500, yang medium 1.500. Oh, oke. Kalau gue nambah 500 perak, gue bisa mendapatkan minuman yang besar. Gue beli yang itu aja deh. Ini yang disebut dengan decoy effect. Hubungannya dengan Redmi Note 12 Pro apa? Kita ngeliat deh. Di Redmi Note 12 series, yang varian paling tinggi Redmi Note 12 8128 itu ada di harga 2.999 atau 3 juta. Sementara untuk varian Redmi Note 12 Pro 8256 yang paling tinggi ada di harga 3.999 atau 4 juta. Penambahannya lumayan ya, dari 3 juta ke 4 juta yaitu nambahnya sejuta. Tapi menariknya, kalau lo emang pengen nge-push lagi budgetnya untuk beli Redmi Note 12 Pro 5G dengan varian 8256 yang menjadi satu-satunya varian Redmi Note 12 Pro 5G by the way, hanya perlu menambah 600.000 aja. Ngerti 600.000 itu bukan hal yang bisa dibilang aja, tapi faktanya adalah cukup banyak orang yang memilih untuk berani nge-push membeli harga yang lebih mahal untuk mendapatkan satu buah handphone dengan spesifikasi yang lebih maksimal, menggunakan teknologi baru dibanding menggunakan teknologi yang mungkin dibilang oleh beberapa orang daur ulang. So that's actually the main reason ya. Itu untuk membuat decoy effect dan juga ya ladder pricing dan segala macamnya lah. Membuat gimana device dari yang dikeluarkan oleh Xiaomi Indonesia untuk varian Redmi Note series menjadi lebih menarik. Mungkin kita coba ngeliat datanya lah beberapa minggu ke depan. Apakah jadinya 12 Pro 5G yang ternyata pas peluncurannya paling laku menjadi lebih laku lagi atau gimana? Kita lihat. Tapi kalau lo pengen punya komentar tersendiri tentang device yang satu ini, boleh tulis di kolom komentar. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.